Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairullah. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi untuk para siswa sekolah dasar. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan anti korupsi dengan nilai karakter, berani, dan jujur. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran: 1. Agar para siswa dapat memahami dan menerapkan karakter berani dan jujur. 2. Membentuk sikap berani dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Jujur, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya. Kejujuran adalah salah satu nilai inti dari aspek nilai-nilai anti korupsi. Berani. Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Keberanian adalah salah satu nilai sikap dari aspek nilai-nilai anti korupsi. Jujur itu Kalian sudah tahu aturannya kan? Nih, semua taruh kelereng di sini ya. Nanti siapa yang bisa keluarin kelereng-kelereng ini atau bisa lempar kelereng paling dekat dengan lingkaran tanpa masukin kelereng ke dalam, boleh main duluan. Ingat ya, jangan maju-maju badannya. Lempar dari belakang garis. Kok kalian main gak mengajak kami? Oh, ayo main sama-sama. Oh, yeah. Yoyoy, Panji bakal duluan nih. Vino, kamu curang. Kan nggak boleh. Itu nggak sih? Enggak kok, aku nggak curang. Ya, kelerengmu tertinggal di dalam. Kamu kalah. Semua kelereng harus balik lagi. Kirana, kamu pasti kalah deh dari aku. Aku kan jago main kelereng. Aduh. Makanya jangan sok jago.
Yeay! Bisa nih, kalian pasti curang. Curang? Kalian kali yang curang. Ya sudah, kalau kalian tidak terima, ayo main yang lain. Kalian mau main apa? Petak umpet? Galasin? Atau main bete tumpuk? Kita main gobak sodo. Oke, aku jelaskan aturan mainnya ya, supaya semua main dengan jujur. Tim yang jaga cuma boleh bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Kalau keluar garis, itu tidak sah. Tim serang harus melewati garis melintang. Kalau ada pemain yang bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang yang menang. Kalau pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga yang menang. Ayo, kita sweet dulu. Siapa yang jaga lebih dulu? Aku menang. Yeay! Kalian jaga. Oke. Nah. Kalian jaga. Duduk curang. Keluar garis. Aku lihat. Bilang aja kalian gak rela kalau kami menang. Udah. Yang penting kita tetap bermain jujur. Jangan terpancing mereka. Duduk kena. Yoyoy, kalian jaga lagi. Kamu tuh gimana sih? Lewatin kerana aja nggak bisa. Kita harus main sesuai aturan. Aku takut kalau mereka main curang kayak tadi lagi, gimana? Coba menghindari mereka aja. Jangan sampai terpancing berbuat curang juga. Ayo kita main jujur. Kita pasti bisa. Panji, Krisna, aku punya rencana. Nanti aku jaga di sini, terus kamu belok ke sana. Nanti kamu yang jaga di sana ya. Terus aku jadi di sini aja. Gimana? Ayo sini. Aku lolos. Yoyoy. Oh, Yes. Dodo. Jangan Krisna juga. Bahaya kalau dia lolos. Aduh, bagaimana nih? Ya ampun. Aduh, bingung. Yeay! Yeay! Kita menang! Yeay! Hore! Kamu sih gak benar. Aku udah jaga. Kamu tuh. Enak aja. Gara-gara kamu. Enggak, kamu. Kalau mau menang, mendingan main yang jujur aja. Nggak usah curang. Kalau menang dengan jujur, itu baru namanya juara sejati. Kami minta maaf ya. Kami udah nggak jujur. Nggak lagi-lagi deh. Aku kasih semua kelerengku.
sebagai tanda persahabatan kita. Terima kasih, Tiara. Besok kita main lagi ya. Harus sportif ya. Aku senang. Iya. Pertanyaannya, pelajaran apa yang kalian dapat ambil dari video animasi tersebut? Coba kalian jawab. Apakah hasil dari perbuatan yang tidak jujur dan berani mengatakan sesuatu yang benar? Baik atau burukkah perilaku tersebut? Marilah kita simak penjelasan materi berikut ini tentang jujur dan berani. Pendidikan anti korupsi. Berani jujur itu hebat. Tak terasa tahun ini negara kita tercinta telah berusia 77 tahun. Namun, kasus pelanggaran korupsi masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai generasi muda, penerus kehidupan bangsa, anak-anak harus mengetahui apa saja nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tertanam menjadi kebiasaan yang baik. Korupsi itu apa sih? Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi sama dengan mencuri hak orang lain. Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi. Ke-1, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, adil. Kesembilan, berani. Itu adalah 9 nilai anti korupsi yang anak Indonesia harus ketahui. Contoh nilai sikap berani. Ke-1, berani menolak ajakan berbuat curang. Kedua, berani melaporkan adanya kecurangan. Dan yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Dan keempat, berani berkata jujur. Contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ke-1, mendapat ajakan membuat kertas contekan saat ujian. Kedua, seorang bendahara kelas ketahuan menggunakan uang iuran kelas untuk membeli sepatu baru. Yang ketiga, mencontek hasil karya puisi teman satu bangku. Dan yang keempat, tidak mengerjakan PR dengan sengaja. Itu adalah 4 contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak harus ketahui. Bagaimana cara mencegahnya? Ke-1, rajin ibadah. Kedua, pergaulan yang positif. Dan yang ketiga, membiasakan diri menegakkan kebenaran. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.